Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan mempelajari materi aljabar matematika SMP kelas 7. Nah, kalian pasti udah pernah dengar kan tentang yang namanya aljabar? Tapi, tahukah kalian dari mana asalnya dan siapa penemu konsep aljabar ini? Kisah aljabar bermula jauh sebelum zaman canggih yang kita punya sekarang. Di Mesir kuno, mereka sudah punya semacam aljabar ringan buat bermain-main dengan angka. Akan tetapi, bukan berarti mereka main TikTok pakai angka ya. Namun, lebih ke semacam hiburan matematika. Mereka menggunakan konsep aljabar untuk memecahkan masalah sehari-hari, seperti menghitung jumlah ternak atau luas lahan. Berikut ini merupakan tokoh matematikawan penemu aljabar, yaitu Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi lahir tahun 783 Masehi di Khwarizm, Persia, atau yang saat ini dikenal sebagai kota Khiva, Uzbekistan. Namun, tempat lahir sebenarnya dari Al-Khwarizmi ini masih menimbulkan silang pendapat di kalangan sejarawan maupun matematikawan. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Khwarizmi lahir di Kutrubul, sebuah daerah yang berada di antara Sungai Tigris dan Eufrat, tak jauh dari Baghdad, Irak. Pengertian aljabar. Aljabar atau algebra merupakan salah satu cabang dalam ilmu matematika yang sangat luas cakupannya. Sedangkan aljabar itu sendiri diartikan sebagai cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Aljabar dapat mempermudah dalam memecahkan permasalahan daripada metode konvensional, yaitu menyatakan permasalahan dalam kata-kata. Mari perhatikan ilustrasi berikut ini. Halo Clara, Halo Kevin. kamu mau beli apa di sini? Aku mau beli 3 buku dan 2 pulpen. Kalau kamu mau beli apa? Aku mau beli 6 buku dan 4 pulpen. Oh, kalau begitu, ayo kita beli bersama-sama. Oke. Nah, dari ilustrasi yang telah ditampilkan, bisa kita misalkan banyaknya jumlah buku dengan variabel X dan banyaknya jumlah pulpen dengan variabel Y. Kevin membeli 3 buku dan 2 pulpen. Jika kita ubah dalam bentuk aljabar menjadi 3X ditambah 2Y. Sedangkan Clara membeli 6 buku dan 4 pulpen. Jika kita ubah dalam bentuk aljabar menjadi 6X ditambah 4Y. Nah, bentuk inilah yang dinamakan aljabar. Unsur-unsur aljabar. Terdapat 4 unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Pertama, variabel. Umumnya, variabel disimbolkan dengan huruf kecil. Kedua, suku. Terdapat berbagai macam bentuk suku dalam aljabar. Di antaranya, suku 1 tidak memiliki tanda operasi hitung atau selisih. Suku 2 terdapat 1 tanda operasi hitung atau selisih. Suku 3 terdapat 2 tanda operasi hitung atau selisih. Ketiga, koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku, berupa sebuah bilangan yang menempel pada variabel. Keempat, konstanta. Konstanta merupakan suku pada aljabar yang tidak memuat variabel, hanya berupa bilangan saja. Mari berlatih. Dari ilustrasi sebelumnya, didapat bentuk aljabar yaitu 3X tambah 2Y dan 6X tambah 4Y. Tentukanlah unsur-unsur dari bentuk aljabar tersebut. Penyelesaian. Diketahui bentuk aljabar pertama 3X ditambah 2Y. Unsur-unsurnya yaitu 3 dan 2 sebagai koefisien, X dan Y sebagai variabel. Diketahui bentuk aljabar kedua 6X ditambah 4Y.
Unsur-unsurnya yaitu 6 dan 4 sebagai koefisien, X dan Y sebagai variabel. Operasi bentuk aljabar. Ada 4 macam operasi dalam bentuk aljabar. Pertama, penjumlahan. Untuk operasi penjumlahan, perlu diingat bahwa penjumlahan aljabar hanya berlaku untuk variabel yang sejenis. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. 2. Pengurangan. Seperti halnya pada operasi penjumlahan, operasi pengurangan juga hanya berlaku untuk variabel yang sejenis. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. 3. Perkalian. Jika pada operasi penjumlahan dan pengurangan kita mengelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis, hal tersebut berbeda untuk operasi perkalian, karena kita dapat mengalihkan untuk semua variabel. Contohnya, tentukanlah hasil perkalian dari 5x dikali 3y. Penyelesaiannya 5x dikali 3y. 5 kali 3, 15. X kali y, xy. Jadi jawabannya adalah 15 xy. 4. Pembagian. Pada dasarnya, pembagian aljabar sama halnya dengan perkalian. Yang membedakannya yakni variabel yang dihilangkan, yaitu variabel yang sejenis. Contohnya, tentukanlah hasil dari pembagian dari 6xy dibagi 3y. Penyelesaiannya, 6xy dibagi 3y sama dengan 2x. Karena variabel y itu dihilangkan, jadi jawabannya hanya 2x. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.